dulu di seumuran lu bersama papa, gue tuh tiap malam sering kali pergi ke kamar papa gue dan ibu gue, kemudian ngelihat perutnya masih bernafas apa enggak. Iya. Ada kekhawatiran gue ditinggalkan oleh kedua orang tua gue gitu. Nah, lu berada di posisi yang tentu tidak mudah di umuran itu, bahwa lu relatif kemudian tahu bahwa papa akan meninggalkan lu. Nah, suasana seperti apa yang ada pada diri lu di masa itu tuh? Fikri Budiman, iya. Lu namanya gitu, Fikri Budiman. Muhammad gitu? Fikri Fernanda Budiman. Oke. Budimannya dari ayah? Dari papa. Dari papa? Atau papa juga dapat dari kakek? Enggak? Iya, papa dari kakek. Oh, jadi semacam kayak udah jadi marga nama gitu keluarga. Ya? Iya, nama keluarga. Oke, jadi Freddy Budiman, Fikri Budiman. Iya. Lu sekarang apa aja berarti kesibukan, Fik? YouTube pribadi. Oke. Media komisi. Media komisi. Itu YouTube juga komisi itu. Biasanya sih media kita, Bib. Media ada YouTube, salah satunya YouTube, produknya adalah YouTube. Gitu. Almarhum tuh kapan? 6 tahun yang lalu ya? 2016 meninggal. 2016, berarti ya 6 tahun yang lalu ya? Iya, 6 tahun yang lalu. Berarti lo saat umur? Berarti papa meninggal tuh aku umur 17 tahun. 17 tahun. Pas. Udah cukup memahami lah ya. Cukup keadaan pada saat itu. Pada saat itu, Beb, maksudnya memahami. Kalau papa meninggalnya sih cukup, cuman pas pertama kali tahunya mungkin tergolong masih kecil kali, kan tahu pertama kali aku tahu papa seorang bandar kan 2012. Berarti umurku masih 13 tahun gitu. 13 tahun. 13 tahun. Dan itu untuk pertama kali. Untuk pertama kalinya tuh di umur 13 tahun pertama kali kalau tahu bahwa papa adalah seorang bandar narkoba. Oke. Dan lu cukup kaget, hancur. Karena sebelumnya lu mengenal papa sebagai apa? Maksudnya sebelum itu? Selayaknya seorang anak ke ayah aja sih, Beb, sebenarnya. Kalau ngelihatnya dulu tuh, ngelihatnya kan papa tuh seorang yang baik, tegas, tanggung jawab, family man. Jadi nggak ada tuh kode-kode bahwa kalau papa tuh seorang bandar tuh nggak ada. Gitu. Oke, bahwa seorang family man yang keluar rumah untuk bekerja seperti bapak-bapak pada umumnya, pulang capek tapi tetap tersenyum kepada keluarganya, begitulah ya. Begitu papa tuh dulu gitu. Sampai akhirnya terpisah sampai pertama kali tahu itu di tahun 2012 kalau papa itu seorang bandar narkoba. Dari papa sendiri? Enggak, dari TV, Bib. Oh, dari TV. Pertama kali tahu tuh dari TV karena momennya tuh lagi Lebaran atau tahun baru, aku rada lupa. Pokoknya lagi liburan ke Surabaya. Kita makan keluarga di termasuk dengan papa? Enggak dong. Enggak dong. Karena gini, Fikri disclaimer bahwa lo udah berdamai dengan semua itu kan, bahkan lo udah ngomong di mana-mana kan soal ini. Nah, oke, lanjut. Jadi kita makan keluarga, pas makan keluarga tuh TV di atas itu nyarin berita tentang papa. Itu lo bersama keluarga besar termasuk nyokap? Termasuk enggak. Aku kan terpisah sama ibu, Bib. Terpisah sama ibu kandung selama 17 tahun tuh, baru ketemu lagi sama mama. Oke. Dari lahir sampai umur 17 tahun tuh belum pernah ketemu sama mama. Jadi, baru setelah papa almarhum. Baru itu. Aku di tahun 2016 itulah pertama kali ketemu sama mama, pertama kali ngeliat wajah mama. Oke. Nah, itu gimana? Lu tahu fakta dari TV. Gitu? Awalnya kan maksudnya makan keluarga, Bib. Jadi kayak nggak ada tuh rasa-rasa nggak mungkin hal ini kayaknya nggak mungkin terjadi seharusnya nggak. Taunya lu papa apa waktu itu? Bisnis aja. Papa tuh sering nelpon lah per 2 minggu sekali, seminggu sekali. Kalau ditanya papa lagi di mana, lagi di ini nih, di luar kota, lagi bisnis aja tapi ya saya kan percaya aja, Bib ya. Iya. Apalagi untuk seumuran begitu ya. Terus pas nonton berita itu makan, tiba-tiba nih anchor-nya tuh ngomong kan berita terkini, berita narkoba, kasus Freddy Budiman. Tuh langsung ngeh tuh, tapi papa itu panggilannya bukan Freddy Budiman.
Di keluarga tuh namanya panggilannya Papa Budi, Budi aja gitu. Oh, iya. Jadi nama Freddy tuh rada kurang familiar tuh di saat itu. Pas lihat TV, nah di situ keluarga panik, Bib. Oh, termasuk keluarga juga pertama kali tahu. Kecuali nenek, mamanya papa, sama kakak. Oke. Generasi mereka tahu tuh. Yang bau-baunya nggak tahu, keponakan, anak gitu nggak ada yang tahu. Pokoknya pas berita tentang nama Freddy Budiman disebutin, nenek sama tante tuh udah sibuk tuh. Kan kita makanin di restoran Chinese food gitu, Bib. Jadi kayak mejanya bisa diputar-putar gitu. Semua makanan tuh dituju ke saya, Bib. Jadi kayak biar ke distract. Iya, ayo makan. Nah, cuman kayaknya kamu butuh udang. Iya gitu. Kepiting juga kayaknya. Kayak gitu, Bib. Tapi kan saya fokusnya tetap fokus ke TV waktu itu. Nungguin. Sampailah muncul foto papa gitu. Dan sebelumnya padahal ya itu ya mengetahuinya bahwa ya udah seorang pebisnis. Pembisnis optik dan HP, Bib, dulu di Bangka Belitung tuh. Oh, tahunya begitu. Nah, terlepas dari apa yang dikenal publik dari sosok papa, kalau lu pribadi tuh sampai beliau wafat, mengenalnya gimana? Tetap dari kecil sampai sekarang, sampai papa udah nggak ada sih, sosok papa tuh nggak pernah berubah dia, sosok yang tegas. Terus nggak terlalu banyak ngomong, tapi sekali ngomong tuh pasti nasihat yang diomongin sama dia. Papa tuh bukan tipikal yang suka basa-basi gitu, jadi tipikal yang kayak gimana sekolah, udah sini, oh nanti gini ya gitu. Lebih ke banyak nasihat papa tuh orang. Dan papa tuh orangnya bukan tipikal yang drama-drama gitu tuh, nggak yang kayak tipikalnya suka sayang gitu, nunjukin rasa sayangnya tuh ke anak tuh papa nggak tipikal kayak gitu. Tapi papa tuh nggak susah dia kalau ngomong langsung, nulis biasanya ngasih surat kayak gitu. Pas di lapas sih kayak gitu. Pas di lapas pun gitu. Karena dari yang 2012 pertama kali aku tahu tentang papa adalah seorang bandar, sampai 2016 tuh kan yang nemenin papa di penjara ya aku, Bib. Keluar masuk, nganterin makan, ya papa minta apa kebutuhan papa tuh aku yang nganterin gitu. Oke. Dan akhirnya di penjara itu selama kurang lebih berarti kan 6 tahun ya? 4 tahun, Bib. 4 tahun 5 tahun. Dan itu terasa sebagai waktu yang panjang kan? Baik bagi lu maupun bagi papa kan? Ada banyak sekali perubahan yang terjadi di sana kan? Betul. Itu gimana ceritanya? Papa tuh sebenarnya pas pertama kali tahun 2012, 2013 masih sebagai sosok Freddy Budiman Bandar aja, masih dengan dandanan dia yang mafia banget lah, rambut masih yang dicat-cat warna kuning kayak gitu-gitu. Tapi pas di satu waktu 2013 akhir, papa tuh cerita kalau papa tuh katanya tadi malam tuh papa mimpin opa tuh papahnya papa. Di mimpinya itu opa bilang udah Bud, dia bilang cukup, udah stop, berhenti semuanya gitu, jalan yang benar aja. Dari saat itu tuh papa langsung berubah pokoknya dari hari itu papa langsung minta tolong beliin baju gamis, beliin baju muslim, beliin Al-Quran, semuanya. Akhirnya benar-benar dari saat itu tuh udah berubah drastis papa tuh, secara penampilan dan secara tutur kata juga berubah banget. Sampai dia tuh perokok, di saat itu langsung berhenti rokok, nggak pernah nyentuh rokok lagi. Dan gini, bahwa seorang itu dihitung dari bagaimana dia mengakhiri hidupnya gitu kan. Apakah dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan dalam hal ini papa seorang yang kita yakini mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah kan. Amin. Dengan perubahan yang besar itu. Dan dalam Al-Quran dijelaskan sebesar apapun dosa kalian, walau melebihi tapal batas yang telah ditentukan, tapi kalau kalian sudah bertobat, dengan sekali tobat sebesar apapun dan sebanyak apapun dosanya, maka itu hilang begitu saja karena rahmat Tuhan. Karena inna rahmati taghlibu ghadabi, kata Allah dalam hadis kursi, rasa kasih sayangku itu jauh melebihi rasa murkaku. Karenanya gue sih ngelihat gini, ada orang lahir dari keturunan orang baik, itu keberuntungan, kita gak memilih. Tapi orang mati dalam keadaan baik, itu pilihan. Karena itu dia lahir dari satu
kebaikan. Tapi kalau lahir dari orang baik kan bukan satu kebaikan. Ya. Itu karunia yang harus kita syukuri. Tapi kalau mati itu adalah karunia yang tumbuh dari satu upaya yang sudah positif gitu. Akhirnya diganjar itu. Jadi ganjarannya di akhir setelah melakukan kebaikan. Tapi kalau lahir dari orang baik, itu ganjarannya dapat dulu, kemudian tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Kalau nggak mempertanggungjawabkannya, ya udah hilang kebaikan yang kita dapatkan sebagai keberuntungan itu. Tapi kalau ini kan udah pasti didapat karena dapatnya di akhir sebagai konsekuensi dari usaha yang kita lakukan ya. Dan itulah seorang Muslim gitu. Banyak sahabat Nabi yang hampir semuanya dulunya itu punya background story yang mengerikan gitu. Tapi akhirnya mereka menjadi seorang yang sangat mulia. Sebagian mereka dijamin masuk surga ya karena mengubah itu, mengalami perubahan. Nah, perubahan itu berarti karena lu yang menemani terus papa, lu merasakan itu. Langkah demi langkah perubahan papa itu. Iya, Bib, ngerasain banget dari yang mulai sesimpel dari pakaian satu persatu tuh, terus lama-kelamaan tuh yang kalau ketemu tuh nggak megang apa, pas setiap ketemu tuh udah megang Al-Quran gitu. Terus ada kalau biasanya hanya sekedar ngobrol-ngobrol, misalnya kayak udah mau zuhur tuh pasti papa tuh kayak ngaji aja gitu, dan akhirnya gitu terus tuh. Malah ada satu waktu ketemu malah disuruh ngaji bareng kayak gitu, terus sampai nunggu zuhur harus sholat bareng kayak gitu, diimamin papa. Dan itu semua kritiknya ya karena tadi kakek lo ya. Betul. Kalau perjalanannya itu berarti berguru papa. Kalau misalnya itu, kalau papa sih punya guru di dalam lapasnya, Bib. Jadi kalau mungkin ustadz yang di sana atau sesama tahanan yang mungkin punya ilmu agama ilmu lebih. Jadi papa berguru juga di dalam lapas tuh. Jadi karena papa kalau papa tuh sempat mungkin nggak baca Al-Quran lama. Terus akhirnya dia belajar lagi di dalam penjara tuh, masih belajar, diajarin sama salah satu ustadz itu. Kalau ceritanya kayak gitu. Tapi menurut gua guru sejati papa itu adalah hati dia ya kayaknya ya. Itu yang membuat perubahan begitu drastis pada dia dan begitu cepat. Kan gini, 4 tahun itu waktu yang singkat untuk satu perubahan. Kalau tidak karena dorongan hati yang besar, tapi akan menjadi waktu yang panjang ketika itu bersumber dari hati yang tulus. Karena kan waktu itu bukan soal ketukan jam kata Ali bin Abi Thalib, tapi ketukan kesadaran. 1 detik, tapi kalau kesadarannya berubah dalam hal ini yaitu tobat, maka itu akan merubah puluhan tahun yang telah kita lakukan dalam keburukan gitu. Tapi puluhan tahun kalau dalam keburukan itu ya nggak kerasa. Kayak kita yang tiba-tiba, ya gua kok udah begini aja ya gitu. Atau ya udah tua aja nih tapi masih ada hal baik yang telah kita lakukan, apalagi boro-boro hal besar dalam kebaikan yang kita lakukan ya. Nah, kemudian salah satu kebiasaan yang gue lakukan ya, dulu di seumuran lu bersama papa, gue tuh tiap malam sering kali pergi ke kamar papa gue dan ibu gue, kemudian ngelihat perutnya masih bernafas apa enggak. Iya. Ada kekhawatiran gue ditinggalkan oleh kedua orang tua gue gitu. Nah, lu berada di posisi yang tentu tidak mudah di umuran itu, bahwa lu relatif kemudian tahu bahwa papa akan meninggalkan lu. Nah, suasana seperti apa yang ada pada diri lu di masa itu tuh? Lebih ke bingung, Bib. Di saat itu sih pertama kali kan di luar kasusnya papa dan di luar masalah dengan perpolitikannya lah ya. Semua itu kan terasa cepat, Bib. Karena hari ini dikabarin nih keluarga, terus harus udah diinfoin bahwa 4 hari ke depan itu papa harus dieksekusi. Nah, ketika tahu 4 hari ke depan tuh papa harus dieksekusi. Itu 4 hari ya cuman? 4 hari. Jadi hari ini tahu, besok harus ke Cilacap, besokannya baru ketemu dan akhirnya harus dieksekusi. Nah, waktunya kan cepat tuh, Bib. Nah, proses kesananya tuh sebenarnya bingung banget karena ya itu mungkin ya karena beberapa kali aku merasakan kehilangan orang yang
keluarga lah ya, aku meninggal tuh mungkin kayak kakek. Aku tahu tuh maksudnya merasakan kayak dari sakit dan dadakan semua kan Bib meninggal tuh Bib. Nah kalau papa nih kan aku tahu kapannya tuh. Tahu kapannya. Jadi kebanyakan bertanya sih. Dan pada saat itu sebenarnya malah bertanya juga, selain bertanya karena merasakan hal yang aneh ketika kita tahu orang yang kita sayang tuh perginya waktunya kapan tuh kan aneh banget tuh. Iya, aneh. Aneh, dan akhirnya bertanya juga dari sempat merasakan marah sebenarnya dan bertanya kepada Tuhan sih waktu itu pada saat itu kayak kenapa dari sekian banyak manusia di muka bumi ini kok harus gua nih yang di posisi seperti ini nih kayak gitu. Dan akhirnya rasa itu tuh yang selalu muncul sampai akhirnya papa sendiri tuh. Aku sempat mempertanyakan itu juga ke papa tuh. Kayak kok kayak nggak adil ya. Kayak apa maksudnya dari sekian banyak manusia tuh kenapa harus Dede ya di posisi ini. Akhirnya papa tuh ngejawab yang membuat akhirnya aku merubah semuanya tuh. Karena jawaban papa tuh ya apapun yang papa lakuin dan apapun yang sekarang terjadi itu udah takdir Allah. Kalau kita percaya sama takdir Allah, ya hidup kita selamanya itu bakal dijaga sama Allah kayak gitu. Jadi dari saat itu ya berubah tuh mindsetnya. Tapi kalau ditanya sih kurang susah juga untuk ngedeskripsikan apa yang aku rasain pada saat itu karena semua jadi satu, Bib. Semua jadi satu, rasa emosi, rasa sedih, wah semua jadi satu. Ya, jadi satu dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Singkat banget, jadi nggak ada persiapan, ya udah kita harus tetap menjalani waktu aja. Waktu terasa cepet banget tuh tiba-tiba udah jam sekian, hari sekian. Iya betul. Dan butuh berapa lama lo kemudian akhirnya berdamai dengan semua itu? Kalau setelah papa pertemuan terakhir sama papa tuh di hari ketiga, sebenarnya udah mulai banyak akhirnya yang jadi pegangan buat hidup aku aja, Bib. Kayak cara akhirnya harus gimana, setelah itu harus seperti apa. Nggak begitu butuh waktu yang lama sih, Bib, sebenarnya untuk kembali normal, cuman rasa apa ya, stresnya masih panjang. Mungkin sampai sekarang pun sebenarnya masih ada rasa-rasa itu gitu. Kalau misalnya untuk berdamai, cuman pada saat itu sih nggak butuh waktu yang terlalu lama untuk terlelap dalam kesedihannya sih. Iya. Dan menurut lo apa yang menjadi kekuatan seorang papa sehingga apa yang papa dapatkan itu kan satu gift dari Tuhan ya, yang tidak semua orang pasti akan mendapatkan itu. Menurut lo siapa sosok papa itu sehingga kemudian dia layak mendapatkan gift itu dari Tuhan? Sebenarnya sih papa kan tipikal orang tuh yang benar-benar dari dulu tuh selalu bertanggung jawab atas apa yang dia lakuin. Jadi apapun yang dia terima dia pasti akan melakukannya, Bib, karena atas dasar apapun yang dilakukannya. Dan sebenarnya papa tuh ya tipikal itu. Jadi dia pribadi yang sangat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi ya mungkin ya seperti itu. Itulah ya tanggung jawab itu sebenarnya. Iya. Karena biasanya yang paling susah diminta dari seseorang itu adalah tanggung jawabnya. Iya. Jawab sih iya, nanggung enggak gitu. Jawab doang loh, netizen itu kan begitu, kebanyakan jawab doang. Papa tuh ada kesempatan untuk memperpanjang, Beb, waktu papa untuk hidup sebenarnya. Tapi di situ tuh papa punya satu statement yang bilang kalau untuk apa? Untuk apa kita selalu berusaha kalau memang takdirnya memang harus seperti ini? Untuk apa harus berjuang untuk menunda-nunda? Kalau memang takdirnya tuh aku tetap harus dieksekusi. Jadi akhirnya papa nggak mau lagi tuh, nggak mau ngelakuin kayak apa proses hukumnya ya, untuk memperpanjang. Akhirnya udah eksekusi saya aja gitu. Makanya dia pun pada hari eksekusi pun pede banget, tanpa ada kesedihan. Papa tuh request dia orang pertama yang dieksekusi, dia nggak mau ditutup matanya, dia mau ngadep kiblat untuk dieksekusinya. Jadi dia benar-benar nggak ada rasa takutnya. Gentar. Lu tidak merasakan ada kegentaran itu ya? Nggak ada sih. Sampai hari terakhir pun masih bercanda, Bib. Hari terakhir masih bercanda. Karena kalau saya kan nangis ya full ya. Bisa dibilang dari jam 8 pagi ketemu sampai pokoknya terakhir perpisahan itu harusnya maghrib. Setelah sholat maghrib itu tuh waktu yang terakhir. Tapi papa minta sampai isya ya. Biarin saya sholat terakhir itu sholat isya bareng sama anak saya. Papa tuh ngimamin sholat. Papa ngimamin sholat.
Setelah itu baru dieksekusi. Nah, disuruh nangis. Papa bilang, ngapain Dede nangis ngapain? Papa nih setelah Papa harus dieksekusi, Papa tuh bisa jalan-jalan, malah Papa lebih seneng. Di sini Papa nggak bisa kemana-mana setelah Papa pergi. Masih bercanda kayak gitu, Bib. Iya. Ya, tetap sih saya nangis aja di situ. Iya. Sebenarnya gue ngelihatnya itu bukan bercanda. Seorang ulama namanya Umar Mukhdar dari Hadramut Yaman sana. Beliau berkata, seorang itu ketika wafat dalam keadaan baik, maka dia sebenarnya memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk melakukan kebaikan. Karena ketika dia masih terkungkung oleh raganya, ya udah dia nggak bisa nih kayak mengurus keluarganya yang berbeda kota. Yeah. Tapi ketika terlepas, dia lebih bisa melakukan urusan-urusan itu karena sudah tidak dibatasi oleh fisik itu. Dan gue selalu terpukau kepada orang yang tidak takut mati. Karena kematian itu kan misteri paling mengerikan dalam hidup kita. Yeah. Sehingga ketika orang tidak takut dan tidak gentar sedikit pun dengan itu, gue selalu apresiasi itu, selalu cemburu kepada orang yang seperti itu, karena artinya dia seolah-olah orang yang sudah tahu dan paling tidak yakin dengan misteri kematian itu, sehingga dia tidak gentar sedikit pun gitu. Karena itu kita itu kan hidup ini sebenarnya adalah persiapan menuju kematian, dan sebaik-baiknya orang adalah yang dengan baik mempersiapkan kematian itu. Sehingga ketika kita siap, maka kita gak akan gentar. Karenanya orang yang gak gentar pada kematian itu selalu membuat gua cemburu gitu. Artinya, iya ini orang keren. Seperti orang yang sudah siap dengan ujian, ketika ujian dia malah rindu, betul, senang. Tapi orang yang gak siap selalu tuh mengulur-ngulur waktu tuh untuk sampai kepada ujian. Dan ujian terbesar manusia itu kan adalah kematian dalam hal ini. Makanya ketika mati itu, orang yang baik dia akan ketawa dan yang ditinggalkan menangis. Ketika lahir, kita yang menangis, tapi orang-orang ada di sekitar kita yang tertawa. Dan memang gue ngeliat gini, hidup itu singkat kok. Antara azan dan sholat. Hidup itu sesingkat antara azan dan sholat. Ketika lahir kita diazanin, ketika mati kita disolatin. Karena itu, karena hidup itu singkat antara azan dan sholat, maka tidak ada kebaikan yang bisa diisi di antaranya kecuali dengan ibadah. Seperti ketika kita mendengar azan, kita langsung bergegas wudu dan bersiap untuk sholat dan sholat. Jadi hidup itu karena sempit, maka ya udah isi dengan ibadah. Karena dia hanya antara azan dan sholat itu sendiri gitu. Nah, ada ini enggak wasiat khusus yang kemudian kan biasanya ditanya tuh wasiat khusus untuk keluarga atau siapapun yang diberikan Papa buat lo gitu. Sebenarnya sih ya sebenarnya nggak ada sih Bib sebenarnya. Yang khusus. Tapi karena di hari terakhir itu kan itu mungkin karena waktunya cukup aneh karena kita melihat perpisahan itu kita tahu kapan waktunya. Di waktu itu ya kita gunain buat mempertanyakan hal-hal yang aku pengen nanya untuk kedepannya gitu. Jadi secara wasiat sih semua jadinya kayak ngobrol sih jadi Bib. Cuma beberapa kalimat yang mungkin aku pegang teguh sekarang tuh ya kayak misalnya jadi lelaki tuh harus punya mental yang kuat. Terus harus menjadi pribadi yang jangan tergila-gila sama harta kayak gitu-gitu sih Bib. Karena kalau Papa cerita sih Papa memang terjadi seperti ini karena pernah dibutakan juga sama uang seperti oleh itu. Dunia ya. Iya, penipu paling ulung itu adalah dunia. Dia seolah-olah abadi dan menjamin kebahagiaan, padahal siapa yang terpukau pada dia akan berada dalam kesengsaraan yang abadi dan waktu yang sangat singkat karena umur dunia itu tadi itu sangat singkat gitu. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai dunia, aku telah ceraikan kamu dengan 3 kali perceraian sehingga kamu nggak bisa rujuk lagi denganku. Maka pergilah tipu orang lain, jangan tipu gua gitu. Karena hubbud ya cinta kepada dunia itu kata para ulama merujuk pada Nabi Muhammad adalah sebab kesengsaraan segala sesuatu gitu. Karena cinta dunia kita mencuri, karena cinta dunia kita mabok, sebagainya lah. Nah, terus apa yang sekarang lu lakukan sebagai bentuk bakti lu kepada
papa lo? Sebenarnya lebih kebanyakannya ya seperti ini, Bib, kurang lebih menceritakan, maksudnya aku pengen nunjukin banget sih ke publik, ke masyarakat gitu ya. Karena dulu tuh papa bener-bener dibenci banget sama masyarakat, Bib. Iya. Di tahun 2012, 2013 sampai 2016 nggak ada satu orang pun yang benar-benar ngebela aku sama papa ataupun keluarga. Semua tuh ngehujat. Satu Indonesia tuh nggak ada, ketika ada artikel papa semuanya tuh muji, tuh nggak ada. Ya. Cuman ya aku ngerasa hal yang harus aku lakukan adalah menunjukkan bahwa papaku tuh nggak segitunya lah. Ya. Masih ada sisi baik di balik kejahatan yang dia lakukan. Jadi akhirnya sekarang lebih mungkin bentuk baktiku ya seperti ini, Bib, menceritakan terus kebaikannya, apa yang pernah ataupun Bapak lakukan, keburukannya sebagai contoh, ibroh ya, pelajaran. Betul, jadi pelajaran. Dan selalu aku bilang, aku sih nggak pernah membenarkan apapun yang papa lakuin gitu. Ya. Yang papa lakuin tetap salah, tapi di balik kesalahan papa tuh ada banyak kebaikan yang mungkin bisa dilihat sama masyarakat gitu. Iya benar, bahwa kata Nabi ketika seseorang itu telah wafat, ceritakanlah kebaikannya. Ya. Setiap orang pasti punya kebaikan. Atau ceritakan keburukannya tidak dalam konteks untuk menghujat orang itu, tapi untuk menjadi kebaikan bagi orang itu, agar keburukannya menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya bahwa itu telah mencelakakan dan jangan ulangi itu gitu. Jadi itu sih. Dan Imam Abu Lais itu pernah ditanya, apa yang bisa dilakukan sebagai bakti seorang anak kepada orang tuanya yang telah wafat? Kemudian kata beliau, ada 3. Yang pertama adalah menjadi seorang anak yang soleh, karena kata Nabi, anak yang soleh itu akan menjadi amal yang akan tetap berlanjut diterima oleh orang tuanya meskipun telah wafat. Selain amal jariyah yang harus dijaga oleh seorang anak, amal jariyah papa apa itu tetap dilestarikan. Dan juga ilmu. Kalau papa punya pelajaran, misalnya tadi pelajaran-pelajaran yang diwasiatkan, itu dijaga oleh lo dan disebarkan oleh lo melalui tayangan ini, salah satunya itu juga kebaikan yang akan mengalir kepada papa. Kemudian yang kedua, kata Imam Abu Lais, memohonkan maaf atas kesalahan orang tua, kemudian bersedekah atas nama orang tua, mendoakan orang tua, kemudian merujuk kepada hadis Nabi riwayat Imam Abu Hurairah, berziarah kepada makam orang tua, itu dihitung sebagai bakti seorang anak dan akan menjadi kebaikan bagi orang tua tersebut gitu. Dan yang ketiga itu adalah menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang mengasihi papa dan dikasihi oleh papa, teman, kerabat, siapapun. Dengan lu tetap menjaga silaturahmi kepada mereka, itu juga bukti bakti lu kepada papa dan akan menjadi aliran kebaikan bagi papa. Itu yang gue jaga juga. Ketika ada orang-orang yang gue sayangi wafat, itu kebaikannya gue jaga, kebaikan mereka, misalnya mereka suka sedekah, gue jaga tuh sedekahnya. Atau juga silaturahminya, mereka suka nongkrong dengan ini dengan itu, mereka biasanya sholat subuh jamaah di masjid ini, gue tuh jaga itu sebagai bentuk bakti gue kepada mereka. Itu sih apa yang bisa kita lakukan, karena pada dasarnya orang yang sudah wafat itu bukan tiada, tapi hanya berpindah dimensi dari ruang ini ke ruang yang berbeda. Karena itu ketika kita melakukan kebaikan kepada mereka, kata Nabi, mereka merasakan itu, melihat itu, dan tersenyum atas hal itu. Sama kayak kita yang berbeda ruang, misalnya ketika lo di rumah dan gue di rumah gue, kita kan bisa tuh tetap berkomunikasi melalui Zoom atau HP. Kalau manusia aja bisa membuat teknologi yang bisa menyambungkan 2 orang di ruang yang berbeda, apalagi Tuhan. Gitu. Karena itu menjaga silaturahmi dengan mereka itu adalah satu hal yang bukan hanya baik tapi nyata bagi orang yang punya ikatan batin yang kuat antara keduanya. Thank you Fikri. Terima kasih, Bib. Dan kita doakan semoga kebaikan bagi almarhum. Amin.